Dengan ucapan syukur, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silahkan duduk. Shalom. Saya sangat bersuka cita kalau merayakan hari kebangkitan, karena banyak sekali peristiwa yang kita harus ingat dan semua dikembalikan ke dalam tangan manusia ketika kuasa kebangkitan terjadi. Itu sebabnya malam hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu pelajaran singkat aja, supaya kita paham bahwa Alkitab kita itu terdiri dari kerajaan, seorang raja, dan warga, anak, dan juga anak yang diutus sama Tuhan. Itu sebabnya di sejak awal manusia, saya sudah pernah katakan berkali-kali, kerajaan sorga itu selalu melakukan ekspansi. Dan ketika dia lakukan ekspansi, dia bentuk bumi. Dan ketika manusia diciptakan, manusia tidak diberikan sorga, manusia diberikan bumi. Manusia diminta sama Tuhan untuk mengepalai proyek ekspansi ini. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku akan kirim kamu, aku akan utus kamu, dan aku akan ciptakan kamu segambar dan serupa seperti saya. Dan kemudian saya akan bekali kamu dengan rohku, dan roh Tuhan itu yang akan terus memberitahu kepada kita nilai-nilai kerajaan sorga sementara kita melangsungkan kehidupan itu. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Disebut binatang-binatang karena memang banyak binatang pada awalnya, tapi yang penting adalah seluruh bumi. Dan kata yang sangat-sangat hebat adalah kata berkuasa. Kata berkuasa itu artinya adalah berkuasa dengan otoritas Tuhan. Kalau kita bisa ambil kata-kata atau kalimat yang gamblang, Tuhan bilang begini, saya nggak ikut-ikutan ya, kamu yang menguasai bumi, saya berikan, nah ini dia nih, saya berikan kebebasan untuk memilih, itu adalah pemberian yang paling berisiko, dan kamu lakukan semuanya dengan otoritas dan kuasa yang aku berikan dalam hidupmu. Jadi manusia berkuasa to have to reign, to have dominion atas hidupnya, mengelola hidupnya, dan manusia diberikan otoritas, diberikan kuasa daripada Tuhan. Dan ada sosok pribadi yang senantiasa memberitahu manusia tentang nilai-nilai yang dia harus lakukan. Itu sebabnya ketika manusia dihembuskan nafas, yaitu ruah atau roh Tuhan itu yang terus memberitahu manusia apa yang harus dia lakukan. Itu fungsi Roh Kudus pada hari ini. Nah, saya ini hanya sebutan saya, Bapak Ibu jangan cari di Alkitab, nggak ada. Waktu Indonesia dijajah sama Belanda, Belanda mengirimkan seorang yang berfungsi sebagai gubernur Belanda. Gubernur Belanda itu yang kemudian memastikan budaya-budaya Belanda pun terjadi di Indonesia. Dan kemudian gedung-gedung mulai dibentuk, dibangun, makanya masih ada kota-kota tua. Dan kalau kita lihat itu peninggalan Belanda. Bahkan banyak sekali sudah menjadi cagar budaya. Ya. Dan itu sebabnya sampai hari ini budaya-budaya yang masih kita lakukan dan mungkin kita nggak sadar, salah satunya adalah makan roti misalnya. Roti bukan budaya Indonesia, budaya dari sana. Makan keju misalnya, ada yang suka keju misalnya. Kemudian masih ada keluarga-keluarga yang masih bahasa Belanda misalnya. Ya, mama saya orang India, lahir di Batu Malang, papa orang Manado, lahir di Manado, dua-dua ketemu di Jakarta, menikah, bahasa Belanda di rumah, campur aduk udah semuanya. Karena waktu hidupnya di zaman penjajahan Belanda. Kami jadi ngerti anak-anaknya kalau orang ngomong Belanda, oh gini toh gitu. Tapi mereka sama sekali nggak ada turunan Belanda sama sekali. Karena di dalam penjajahan Belanda. Nah, waktu itu semuanya terjadi, kemudian Tuhan mengatakan kepada manusia, kuasai semuanya. Itu sebabnya kalau kita baca Kejadian 2 ayat yang kelima, dikatakan begini, belum ada semak, belum ada sesuatu yang berantakan.
yang harus diperbaiki. Belum ada tumbuhan, sesuatu yang sudah rapih perlu ditata dan dikelola dan di-maintain. Karena belum ada hujan. Kenapa? Karena belum ada manusia yang mengelolanya. Jadi manusia kalau kita kerucutkan lagi, manusia tidak dikasih sorga, dikasih bumi untuk dikuasai karena itu proyek ekspansi daripada kerajaan sorga. Kemudian manusia dikerucutin lagi, manusia nggak pernah dikasih gereja. Manusia diberikan marketplace, tempat di mana dia mengusahakan hidupnya atau tanah di mana dia berada. Itu sebabnya saya berkali-kali kalau memberikan firman di marketplace, dan saya paling suka kalau mengajar di marketplace gitu ya. Saya kasih tahu sama teman-teman yang ada di marketplace, jangan anggap enteng pekerjaanmu itu adalah ladang misi, itu adalah tempat di mana Tuhan sedang menunjuk hidupmu untuk mengelola bumi ini. Itu sebabnya pekerjaan yang kita lakukan itu semuanya untuk membawa kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Ada yang lewat, ada yang offer jasa, ada yang memberikan sebuah produk, itu semuanya untuk kebaikan manusia. Dan semua bahan dasar itu Tuhan sudah tempatkan. Saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Itu Tuhan sudah berikan dan kasih di dalam kandungan bumi. Itu sebabnya manusia bukan menciptakan, manusia menemukan HP, menemukan bisa buat mobil, menemukan pesawat terbang. Bahan bakunya sudah ada dari dulu, dari sejak awal. HP kita yang kita pegang di tangan kita kelihatannya memang canggih. Bahan dasarnya sudah ada 1000 tahun yang lalu. Bahkan sejak dunia diciptakan, manusia baru saja menemukan, oh ternyata unsur ini dicampur sama unsur ini jadi ini. Oh ternyata inilah ilmu kimia. Oh ternyata ilmu inilah ilmu fisika. Itu kan terus dipelajari. Oh inilah ilmu matematika. Terus dipelajari kan. Karena manusia mulai dibukain pikirannya satu-satu. Jadi manusia discover, bukan create. Manusia nggak bisa menciptakan. Tuhan yang menciptakan, manusia yang menemukan. Itu sebabnya itu adalah bagian dari menguasai bumi. Manusia diminta untuk menguasai bumi. Kemudian timbullah gedung-gedung, kendaraan yang kita kendarai. Bahkan nanti tahun-tahun yang akan datang akan makin maju. Apakah bisa HP kita ditemukan 1000 tahun yang lalu, di discover gitu ya. Terus udah ada HP 1000 tahun. Bisa aja, tapi kan belum. Tuhan mulai bukain pikiran-pikiran manusia satu persatu sampai hari ini. Nanti ditemuin lagi dan seterusnya. Sekarang sudah mulai dunianya artificial intelligence, AI dan seterusnya. Ya. Dan itu terus akan berkembang, dunia akan terus berkembang. Nah, nanti apakah itu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau tidak, itu tergantung sama manusia. Nah, itu yang saya katakan, manusia diberikan sebuah kebebasan untuk memilih, itu pemberian yang paling beresiko. Itu pemberian yang paling beresiko. Nah, ketika manusia mengambil sebuah keputusan dan manusia mengambil keputusan untuk makan buah terlarang itu manusia sedang deklarasi independen dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, waktu Indonesia deklarasi independen, gubernur Belandanya kemana? Pulang ke negaranya. Waktu manusia deklarasi independen, roh Tuhannya kemana? Terpisah dari manusia. Roh Tuhannya tidak lagi ada di dalam manusia. Itu sebabnya manusia mulai mendirikan kerajaannya sendiri. Ini kan semuanya tentang sebuah kerajaan sorga, tentang seorang raja dan anak-anaknya yaitu kita. Nah itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya ini yang terjadi. Kejadian 3 ayat yang ke-7, coba lihat. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Sorry saya nggak bawa, saya lupa kacamata saya, jadi saya agak blur. Oke, Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Emangnya selama itu matanya kenapa gitu ya? Mata mereka terbuka kok selama itu, tetapi kenapa di sini ditulis terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, saya pernah bahas ayat ini, kita pernah eksposisi di tempat ini tentang ayat ini ya. Saya tidak akan ulang. Tapi maksud saya adalah begini, hari ini kita semuanya berpakaian, ini adalah bukti tentang ayat ini bahwa manusia terbuka matanya. Dia melihat sebuah ketelanjangan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang memalukan. Padahalnya tidak. Kenapa? Karena mata jasmaninya terbuka.
Sebelum itu manusia dipimpin sama mata rohani, dipimpin sama roh Tuhan. Setelah kejatuhan dosa, setelah dosa, the fall, manusia kemudian dipimpin sama emosi, perasaan atau jiwanya yang penuh sampah, yang penuh dosa akhirnya. Nah itu terjadi loh sampai hari ini. Nah ini saya mau bagikan ini supaya Bapak Ibu mengerti ketika hidup ini kita harus mengerti kuasa kebangkitan yang kemarin kita rayakan itu mengembalikan apa sih ke dalam tangan kita. Jangan hanya sekedar mengerti bahwa hanya keselamatan saja yang diberikan, bukan. Betul keselamatan itu, makanya di dalam Injil, di dalam kabar baik itu ada yang namanya Injil kasih karunia, ada yang namanya Injil kerajaan sorga. Injil kasih karunia adalah Injil yang kita pelajari untuk kita menerima sebuah keselamatan. Injil kerajaan sorga adalah sesuatu prinsip yang kita harus pelajari untuk supaya kita hidup setiap hari itu merdeka. Diajarin sama Yesus tentang prinsip-prinsip mengasihi misalnya, ya menguasai bumi, itu dikembalikan ke dalam tangan manusia ketika Yesusnya hadir. Jadi pelan-pelan dia masukin. Nah, tunggu dulu sebelum sampai ke situ ya. Waktu manusia jatuh, manusia sejak awal dibilang sama Tuhan tidak boleh menguasai manusia yang lain. Manusia hanya dikasih tahu menguasai bumi. Lihat apa yang terjadi setelah manusia mendirikan kerajaannya sendiri, terpisah dari hadirat Tuhan, udah gak ada gubernurnya lagi. Itu yang saya katakan tadi ya, jangan cari di Alkitab Roh Kudus gubernur, kok gak ada sih Pak Billy, gak ada. Itu istilah saya supaya pembelajaran kita lebih jelas gitu aja ya. Nah roh Tuhannya terpisah, manusia mendirikan kerajaannya sendiri, manusia dipimpin sama hidupnya sendiri, bukan lagi sama Tuhan. Ini yang terjadi. Kejadian 4 ayat 8. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Dosa yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab ketika manusia sudah terlepas dari hadirat Tuhan, nggak ada lagi tuh yang namanya gubernurnya ya. Roh Tuhannya sudah terpisah dari manusia, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dosa pertama yang didokumentasikan adalah manusia menguasai manusia lain. Wow. Manusia mendirikan kerajaannya. Oke. Bapak Ibu kalau baca Perjanjian Lama, sering sekali diberitahu bahwa Roh Allah berkuasa atas manusia. Dan seringkali itu terjadinya insidentil. Ketika membutuhkan, Roh Allah ada hinggap di manusia. Dan selalu memakai kata di atas gitu. Seringnya begitu. Ya. Nah, kita tarik sekarang ketika Yesus hadir di dalam muka bumi ini. Waktu dia hadir, yang mendeklarasikan kehadiran dia itu adalah sosok pribadi yang sudah juga dinubuatkan di Perjanjian Lama, namanya Yohanes Pembaptis. Coba lihat kalimat yang dia katakan pertama kali ketika dia mau mengintroduce atau memperkenalkan Yesus dan akhirnya Yesus dibaptis olehnya. Ya, coba lihat Matius pasalnya yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan yang kedua dikatakan begini. Matius pasal yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, nah ini dia. Ini sebelum Yesus, kalau film itu masuk ke dalam scene-nya, kelihatan ya. Dia udah lahir betul. Ini waktu dia akan mulai pelayanannya dia. Dia diintroduce, dia diperkenalkan sama Yohanes kepada khalayak ramai pada saat itu. Tepatnya waktu itu Yohanes Pembaptis melakukan pelayanannya di dekat laut mati gitu ya. Itu 400 meter di bawah permukaan laut dan itu padang gurun dan itu panasnya luar biasa di sana. Ya, kalau Bapak Ibu udah pernah ke sana, panasnya luar sama seperti dulu. Itu Yohanes Pembaptis ada di situ, di area situ. Dikatakan begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Wow. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia katakan the kingdom is near. Karena sebentar lagi kalian semuanya yang gak ngerti tentang kerajaan, dia katakan kepada mereka, mereka hidup di bawah hukum kan, hukum Taurat. Mereka gak ngerti prinsip-prinsip kerajaan. Dia deklarasikan, dia bilang sebentar lagi kerajaan sorga akan hadir di tengah-tengahmu.
Nah sekarang ini kata kerajaan yang didokumentasikan di Perjanjian Baru. Coba lihat kata kerajaan pertama kali yang didokumentasikan di Perjanjian Lama. Ya, pertama kali kata kerajaan itu ada di Kejadian pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-8. Dikatakan begini, Kejadian 10 ayat 8. Perhatikan ini, kerajaan pertama kali ketika manusia mendirikan kerajaannya sendiri, belum ada Yesus, dia belum hadir gitu ya. Dikatakan begini, Kush memperanakan Nimrod. Kush ini adalah cucu daripada Nuh. Ya, Kush ini adalah cucu daripada Nuh, anaknya Ham. Ya, Kush memperanakan Nimrod. Berarti Nimrod ini cicitnya daripada Nuh. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia tuh besar badannya, dia seperti raksasa karena turunan raksasa juga. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akad, dan semuanya di tanah Sinear. Ya, saya nggak akan perdalam ini, saya cuma mau kasih tahu aja sama Bapak Ibu. Pertama kali kalau kita baca tentang sebuah kerajaan dan kemudian sebuah proyek yang didirikan di atas bumi tanpa ada persetujuan dari Tuhan adalah proyek Menara Babel. Dan itu dilakukan di bawah kepemerintahan Nimrod. Seseorang yang mendirikan kerajaannya sendiri. Dan itu adalah sebuah gambaran dari kehidupan seseorang hari-hari ini yang banyak sekali masih mendirikan kerajaan atau empire hidupnya sendiri. Dan akhirnya runtuh. Dan lucunya ya, saya lagi liatin nih sejarah-sejarah ketika sebuah gedung tertinggi dibangun di sebuah negara. Biasanya kalau perhatikan, nanti Bapak Ibu baca sendiri lah ya sejarah-sejarahnya. Ada gedung-gedung tertinggi misalnya di deklarasi, gedung ini menjadi gedung tertinggi. Biasanya di negara itu, saat itu atau tahun itu mengalami krisis ekonomi. Coba nanti dibaca aja, ada banyak lah, ada Taipei 101, kemudian ada Burj Khalifa di Dubai, 828 meter. Petronas Tower pernah mendeklarasikan di Malaysia, ini gedung tertinggi di Asia dan seterusnya dan seterusnya. Itu setiap kali dideklarasikan sebuah gedung tertinggi terjadi sebuah krisis ekonomi. Dan itu yang terjadi. Dan itu bagi saya bukan kebetulan. Ya, jadi ini hanya gambarannya, saya mau kasih tahu bahwa ada kerajaan yang didirikan di atas bumi ini, kerajaan manusia gitu loh. Ya, oke, kita kembali ke kitab Matius. Waktu akhirnya Yohanes memberitakan bahwa the kingdom is near, kerajaan itu sudah dekat. Kalau kita baca Matius 3, Yesus dibaptis. Habis Yesus dibaptis, kita buka Matius 4, itu Yesus dicobai di padang gurun. Nah setelah itu, Yesus akhirnya ya, dia masuk ke dalam pelayanannya dia. Dan waktu dia masuk ke dalam pelayanannya dia, perhatikan kalimat di Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Ini kalimat dari Yesus dan kalimatnya sama persis dengan Yohanes Pembaptis. Yesus katakan begini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. The kingdom is near. Kemudian nanti Bapak Ibu baca ya di Matius pasal yang ke-5 sampai ke-7 itu khotbah di bukit. Itu semuanya prinsip kerajaan sorga. It's the principle of the kingdom. Dia ngajarin cara hidup tuh harus begini. Seperti ini dan seterusnya dia kasih tahu ya. Coba lihat sekarang Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengerti ini. Supaya timbul kehausan di dalam diri kita untuk terus belajar firman dan terus menekuni pembacaan firman. Karena ini yang terjadi. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Hukum Taurat, hukum-hukum nabi mentoknya sampai Yohanes Pembaptis. Selesai. Setelah itu yang dia katakan tadi kan, the kingdom is near. Mulai masuk pembelajaran sebuah Injil kerajaan sorga. Dan sejak itu dikatakan kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya.
Maksud daripada itu adalah orang yang paham tentang prinsip kerajaan berlari-lari dan berebutan untuk belajar. Saya bertobat tahun 98. Waktu saya bertobat di tanggal 14 Agustus tahun 98, ayat yang saya terima pertama kali adalah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya terkesima dengan ayat itu. Saya mulai gali prinsip kerajaan sorga. Sampai hari ini saya ketagihan Bapak Ibu. Saya ketagihan. Jadi kalau saya baca ayat ini, saya mengamenkan, yes, saya ketagihan. Tadi saya ngantuk di pesawat. Karena tadi malam ada teman-teman di rumah itu sampai jam 1 pagi. Ya. Jadi saya agak ngantuk tadi di pesawat. Saya tertidur sebentar. Saya nggak bisa tertidur lama-lama karena saya teringat sama satu ayat dan saya bacain terus. Nagih. Roh saya itu nagih. Duduk diem itu pasti saya akan mulai buka sesuatu gitu. Firman inilah, itulah, pembelajaran ini nagih saya. Karena bagi saya prinsip kerajaan sorga itu memerdekakan hidup. Di situ dapat kunci-kunci yang luar biasa gitu ya. Nah, itu sebabnya ketika itu terjadi, ya coba sekarang kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ini saya kasih sebuah kronologisnya ya. Dari tadi prinsip kerajaan, kemudian Yesus akhirnya mati dan bangkit ya. Dan kemudian waktu habis dia bangkit, ini yang terjadi. Coba lihat Lukas pasal yang ke-24, dimulai dari ayatnya yang ke-27. Yesus waktu baru bangkit. Dan ini aneh juga ya. Dia menampakkan dirinya kepada kedua murid yang bukan ring satunya dia. Satunya namanya Kleopas. Ada kemungkinan dari 70 murid yang sebelumnya. Mereka lagi berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ya, Alkitab mengatakan dengan jelas perjalanan itu kira-kira 7 mil, kira-kira 11 kilo. Ya. Nah, waktu mereka berjalan, ini adalah sebuah pembelajaran yang Yesus lagi kasih tahu sama mereka dan sama kita hari ini bahwa mata mereka dibutain sama dia. Dibutain dalam tanda kutip nggak bisa lihat Yesus. Jadi mereka berjalan sama Yesus, mereka mulai ngeluh, mereka mulai bilang, aduh Yesus itu ya yang tadinya kita harapkan bisa membebaskan kita dan seterusnya mati di kayu salib dan lain sebagainya. Mereka lagi dalam kondisi yang sedih. Mereka lagi berjalan ke Emmaus, ke rumahnya mereka. Yesus menampakkan diri di situ. Didokumentasikan sama Dr. Lukas. Dia yang menulis kitab ini. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Lukas, di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat atau 5, itu dia memberikan pertanggungjawaban kepada Theophilus. Theophilus itu ada kemungkinan besar yang mendanai penulisan buku Lukas. Dan dia kasih tahu, dia memberikan sebuah pertanggungjawaban, dia bilang begini, bos, semua yang aku tulis sudah aku selidiki, kira-kira begitu. Aku sudah ngobrol dan interview orang-orang dan data-datanya itu benar, ngomong begitu. Itu Lukas lagi memberikan pertanggungjawaban kepada Theophilus. Nah, salah satu yang dia tulis adalah ini. Ya, ini perjalanan ke Emmaus. Ini sebuah pembelajaran buat kita semuanya yang hari ini tidak lihat Yesus secara fisik. Jadi mereka dibutain nih matanya, dibutain matanya. Kemudian mereka berjalan. Perhatikan ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ini pastinya tentang perjanjian lama. Ya, metafor. Ya, ini adalah bayangan saya nanti akan hadir. Ya, kalau kamu baca Yesaya, mungkin dia kutip Yesaya. Yesaya itu kalau bagi saya adalah Injil di perjanjian lama. Kalau kamu baca Yesaya 53 mungkin itu mesianik banget gitu ya. Ada pemberitaan tentang nanti ada penasehat ajaib. Ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ditulis. Dia mulai cerita nih tentang dirinya sendiri. Yang tertulis di perjanjian lama. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dia ceritain dan mereka nggak tahu itu Yesus. Sama seperti hari ini kita lagi dengar firman nih. Kita lagi baca firman kalau di rumah. Atau kita dengar di mobil kita dengar firman, di YouTube dan lain sebagainya. Kita banyak sekali resources, banyak sekali kesempatan untuk dengar firman. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Udah mau sampai ya. Lalu ia berbuat, ini luar biasa bagi saya. Seorang Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Seorang Yesus
Berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanannya. Kalau saya bisa gambarkan secara visual, dia setelah sampai ke rumah murid-muridnya, dia bilang begini, oh ini rumahmu ya. Dia tidak pernah paksa untuk masuk ke dalam. Jadi waktu dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan itu seperti mungkin aja dia kasih kode, oh ya, oh rumahnya bagus ya, hangat ya, aduh dingin juga ya di luar, ya udah ya saya jalan dulu ya. Ngasih kode ada kemungkinan, karena berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan itu berarti dia nggak mau terusin perjalanan sebenarnya. Dia maunya masuk, dan di dalam hatinya, bayangkan Tuhan kita punya kerinduan berarti, berdasarkan ayat ini, dia punya kerinduan untuk diundang masuk sama setiap kita ke dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu buka kembali khotbah saya di bulan lalu tentang the master builder. Dia ketuk pintu dan dia bilang, mau nggak saya teruskan pembangunan hidupmu? Banyak orang bilang no. Karena caranya dia banyak orang nggak suka. Saya udah bahas detail bulan lalu. The master builder, ahli bangunan. Karena orang mau bangun hidupnya dengan caranya sendiri. Ini rumah-rumah saya kok. Terus dia bilang gitu, bukan, itu rumah saya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya blueprintnya, cetak birunya dari saya. Orang bilang apa? Enak aja, hidup-hidup saya juga. Terus orang tanya gini, berapa emang harganya? Dia bilang seluruh hidupmu. Oh nggak mau. Terus yang lebih luar biasa lagi. Biasanya kan kita kalau nanya sama tukang kan berapa harganya sama berapa lama toh? Berapa lama? Yesus bilang begini, sedikit demi sedikit. Itu semua ada ayatnya. Kalau belum nonton supaya jelas ya. Itu sebabnya manusia tolak. Itu sebabnya ada ayat di firman Tuhan di Matius dikatakan begini, batu penjuru itu ditolak. Dia lagi datang bawa batu penjuru. Batu penjuru itu adalah the locking stones. Dia yang mengunci fondasi daripada sesuatu tempat. Manusia tolak. Makanya dia rindu. Makanya itu yang saya katakan di awal, kebebasan untuk memilih diberikan sama Tuhan. Itu kedaulatan manusia. Makanya kasih adalah keputusan. Kalau kita mengambil keputusan untuk mengasihi dia, itu kasih yang sebenarnya. Apakah dia sanggup menciptakan robot? Sanggup. Kalau dia sanggup menciptakan robot dan semua kita dipaksa untuk mengasihi dia, berarti semua kita adalah AI, Artificial Intelligence. Dia nggak pernah ciptain itu. Makanya AI itu cuman bereaksi dengan semua program yang dimasukin ke dalamnya. Gak ada personality-nya seperti kita. Gak bisa mengambil keputusan seperti kita. Sesuai sama hati nurani. Makanya itu kasih yang sebenarnya. Makanya dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, ayat 29. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ini. Perhatikan ini baik-baik. Tadi waktu jatuh ke dalam dosa kita udah baca ayatnya ya. Mata mereka terbuka. Yang mereka lihat tiba-tiba adalah dosa, mata jasmani, dan semua hal-hal buruk di dalam dunia. Tiba-tiba yang terjadi begini. Ya, waktu ia duduk dengan mereka, ayat 30. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Perhatikan ayat 31. Ketika itu, hal yang sama terulang. Dulu waktu dosa terjadi, mata mereka terbuka. Sekarang mata mereka juga terbuka, tetapi terbukanya di dalam sebuah pemulihan. Karena ada kuasa kebangkitan yang sudah terjadi. Maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya berdoa hari ini, mata rohani kita dibukain sama Tuhan. Sehingga kita lihat dia. Itu sebabnya ayat berikutnya mengatakan begini, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, si Kleopas sama temannya ngomong begini. Bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bukankah tadi itu kita berkobar-kobar? Pantesan. Waktu dia lagi jelasin firman Tuhan, pantesan hati kita berkobar-kobar.
Kemarin ada yang tanya sama saya begini, cara dengar suara Tuhan gimana sih Pak? Saya bilang sangat sederhana. Kamu baca semua yang Yesus tulis yang ada tulisan merah di Alkitab kita. Kamu baca dengan suara yang telingamu bisa dengar. Kamu sedang mendengar suara Yesus. Dan itu sebabnya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sesederhana itu. Pantesan hati kami berkobar-kobar. Yuk, saya mau ajak kita ya hari ini. Kuasa kebangkitan itu begitu luar biasa. Dan kita tidak akan pernah bisa merasakan kalau kita nggak lihat Yesus di dalam Alkitab yang kita baca. Karena yang ditinggalkan di dalam tangan kita hanya firman itu. Dan firman itu selama kita baca dan kita dengar hari ini, kita nggak akan lihat Yesus secara fisik. Jadi minta sama Tuhan, Tuhan bukain mata rohaniku, bukakan telinga rohaniku. Ketika firman aku dengar dan aku baca, biarkanlah hatiku ini berkobar-kobar Tuhan. Saya tutup sama ini ya. Waktu dia bangkit dan setelah perjalanan ke Emmaus, ya, Yohanes menulis begini di kitabnya yang dikatakan begini ya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pintu dikunci loh semuanya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dia masuk, dia menembus tembok-tembok dan pintu. Dan ini kalimat pertamanya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, saya mau tutup sama ini. Ini adalah kisah yang sama yang didokumentasikan juga sama Lukas. Lukas 24, coba lihat. Ayat yang ke-44. Dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, ini di tempat yang sama itu tadi yang kita baca di Yohanes ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus itu berkali-kali ngasih tahu sama mereka bahwa dia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Cuman mereka gak pernah mudeng. Makanya mereka ketakutan toh. Mereka pada lari lah, mereka ada yang menyangkal, ada yang menjual bahkan. Ya, mereka ketakutan, mereka gak mudeng. Nah ini yang jangan sampai terulang sama hidup kita. Dengar firman gak masuk-masuk terus. Ya, perhatikan ini. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan ayat 45. I love this. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayo berdoa yuk, kita bilang Tuhan, buka pikiranku Tuhan. Buka mata rohani dan telinga rohaniku supaya firman yang aku baca, aku ngerti Tuhan. Ini baru dasar loh Bapak Ibu. Ini belum lagi kita bahas yang lebih dalam lagi. Ini baru dasar, buka pikiranku. Terus dia bilang begini, dia tutup dengan ini. Dia katakan begini, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dengan kata lain kan aku udah kasih tahu dari dulu. Tapi memang aku pahamlah, kamu belum ada kuasa kebangkitan, makanya kamu nggak paham apa yang aku beritakan kepadamu. Hari itu dia buka pikiran mereka. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dia bilang mulai dari tempat ini, mulai dari Yerusalem. Be ready, get ready. Kamu nanti akan jadi pilar gereja mula-mula. Bapak Ibu, gereja mula-mula ketika didirikan gak ada Alkitab. Gak ada Alkitab. Semua ribuan orang, kisah Rasul pasal yang kedua, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Itu semuanya karena kesaksian murid-muridnya. Mereka dipenuhi dengan pewahyuan yang luar biasa. Jadi semua yang mereka beritakan orang-orang begini. Wow. Mereka terima Yesus. Dan mereka berkhotbah di mana-mana. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi tentang kebangkitanku. Kita semuanya adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Yang kita sudah baca dan dengar bertahun-tahun. Dan dikatakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu. Ini luar biasa. Apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa itu? Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ingat tadi saya dikatakan, saya di awal, gubernurnya pergi. Indonesia deklarasi independen, gubernur Belanda pulang. Manusia deklarasi independen, roh Tuhannya kembali ke tempatnya. Terpisah. Waktu kuasa kebangkitan terjadi, waktu Yesus menghampiri mereka, dibukain pikiran mereka. Tahu nggak yang dia katakan? Itu konteksnya tahu nggak apa? Dia bilang begini, sebentar lagi gubernurnya balik. Itulah Roh Kudus yang hari ini ada di setiap kita. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan roh yang membangkitkan aku dari kematian ada di dalam setiap kita. Itu sebabnya saya mau ajak kita untuk betul-betul excited tentang hidup ini. Kenapa? Karena sejak awal semua prinsip itu sudah dikembalikan ke dalam tangan kita. Menguasai hidup. Itu sebabnya ketika ada masalah, jangan sampai ketakutan atau masalah itu menguasai kita. Harusnya kita bilang apa? Tuhan, ada otoritas di tanganku, ada kuasa kebangkitan di dalam sini. Aku perkatakan Tuhan, makanya hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, Tuhan, aku perkatakan masalahku selesai Tuhan. Bahkan aku perkatakan Tuhan, semuanya aku lewati, aku terobosi semuanya Tuhan. Dan terlebih dahulu aku yang ngalamin terobosan di dalam Tuhan. Tuhan, walaupun ada penyakit ini Tuhan, justru aku diubahkan sama Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ketika kita lakukan itu, kita adalah orang-orang yang sedang menguasai hidup, bukan hidup menguasai kita. Kita adalah orang-orang yang menguasai masalah, bukan masalah menguasai kita. Karena kita tahu posisi kita di dalam Dia seperti apa. Ingat, kita adalah utusan kerajaan sorga. Kita diadopsi jadi anak, kita adalah utusan. Saya tutup sama prinsip ini. Ya, utusan, the ambassador, duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang ada di Indonesia, ketika dia, nggak usah itulah, saudara saya lah. Sebelum dia dikirim sebagai duta besar Indonesia, dipanggil meeting. Kamu mau bawa keluargamu siapa aja? Istri, 2 anak, oke. Kami harus tahu karena semuanya harus kami bayarin. Kami tanggung semuanya, karena kamu utusan. Itu sebabnya Yesus katakan begini di Matius 6 ayat 31. Sebelum dia utarakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia bilang begini, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan yang mengutus hidupmu ke dalam dunia. Dan Mazmur mengatakan semua utusan punya masa tugas. Mazmur 90 mengatakan 70 kalau kuat 80 tahun. Ada yang dipanggil pulang dulu sebelumnya, ada yang dipanggil pulang lebih daripada itu. Sesuai sama semua kepentingan kerajaan sorga. Semua duta besar yang kalau kita jumpai, mereka akan bicara untuk kepentingan negaranya. Mereka akan bawa dirinya karena mereka adalah perwakilan dari negaranya. Dimanapun kita berada, ingat kita adalah utusan kerajaan sorga. Bawa dirimu sedemikian rupa, dari tutur katamu, dari apapun yang kau lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan semua kebutuhanmu sudah ditanggung sama Tuhan. Karena kita adalah ambasador, duta besar kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih buat kuasa kebangkitan. Thank you for the resurrection. Terima kasih Tuhan, kau mengembalikan fungsi manusia kepada tatanan yang semula. Dan Engkau mengambil kami kembali dari kerajaan gelap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya kami gak mau Tuhan, pikiran kami masih ada di dalam kerajaan gelap. Kami gak mau paradigma kami masih ada di situ. Kami sudah diadopsi jadi anak hari ini. Dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, bukakan pikiran kami. Bukain pikiran kami Tuhan. Supaya kami paham dan mengerti Tuhan tentang apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami. Terutama firman-Mu. Itu sebabnya hidup kami jadi merdeka ketika kami mengerti hal ini. Kami tidak memiliki dan kami tidak akan pernah mau mempunyai ilah-ilah di dalam dunia. Karena kami sudah masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami ada hari ini Tuhan, karena kami adalah utusan daripada kerajaan sorga. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini Tuhan. Kami mau hati kami berkobar-kobar kalau baca firman, karena kami lagi lihat Yesus. Kami lagi mengalami Yesus. Bahkan Yesus lagi bicara sama kami. Roh Kudus lagi bicara sama kami. Meteraikan terus firman-Mu dalam hati kami dan dalam pikiran kami. Dan buka pikiran kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin.
Tuhan berkati.